Assalamualaikum, masih bersama saya Ruli di channel Atta Chapter. Kali ini kita akan membahas tentang engine starting system pada pesawat Airbus 330 yang menggunakan engine Rolls-Royce Trent 700. Kita langsung saja. Engine starting, monitoring, dan ignition pada Trent 700 diatur oleh EEC sesuai digital command dari Engine Interface Vibration Monitoring Unit. Pada sistem starting ini terdapat 3 subsistem yang digabungkan, yaitu fuel system yang terdiri dari fuel pump, kemudian fuel metering, dan fuel injector yang terpasang pada combustion chamber. Yang kedua, ada subsistem starting. Sistem starting ini menggunakan udara yang disuplai dari EPU, ground card, ataupun engine lainnya yang sudah menghasilkan sistem pneumatik. Sistem starting terdiri dari 2 komponen, yaitu ada start control valve dan ada pneumatic starter. Yang mana pneumatic starter ini bekerja dengan cara pneumatik yang disuplai dari sumber untuk memutarkan turbin yang ada di pneumatic starter. Kemudian pneumatic starter ini terpasang di gearbox dengan quick attach detach adapter atau yang lebih dikenal QAD. Starter memutarkan HP rotor atau N3 melalui external gearbox modul input shaft. Pneumatic starter ini dilubrikasi menggunakan oil. Terdapat juga oil level check glass untuk mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Apabila tidak sesuai, harus diservising. Kemudian pada oil drain plug terdapat juga magnetic chip detector sebagai indikasi apabila ada partikel metalik pada oil system. Sebelum kita melakukan start engine, kita harus mengetahui duty cycle dari pneumatic starter. Untuk Trent 700 ini ada 2. Ada normal cycle, kemudian ada extended cycle. Untuk normal cycle itu kita diperbolehkan starting prosedur maksimum 3 menit selama 2 kali. Kemudian kita hanya diperbolehkan 1 menit. Setelah itu kita harus cooling down selama 30 menit. Dan untuk extended cycle kita diperbolehkan maksimum starting sampai dengan 5 menit, tapi setelah itu kita harus cooling down selama 30 menit. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari run-up man ataupun engineer ataupun pilot. Untuk start control valve, di sini dia berfungsi
mengalirkan udara dari air supply ke pneumatic starter. Terbukanya start control valve, dia bisa diatur oleh EEC dengan menggerakkan solenoid, ataupun apabila solenoidnya failure ataupun fault, kita bisa secara manual dengan memutarkan square socket menggunakan tool seperti speed handle, T-handle, ataupun ratchet. Dan yang terakhir, subsistem yang ketiga adalah ignition system. Ignition system ini terdiri dari engine interface, vibration monitoring unit, kemudian power control unit, EEC, ignition unit, dan igniter plug. Pada ignition system, engine interface vibration monitoring unit bertugas untuk memberikan dua sumber power 115 volt AC 400 Hz dari normal bus dan dari emergency bus ke power control unit atau PCU. EEC yang mengatur power, jadi akan secara gantian. Misalkan starting yang pertama dari normal bus, starting yang kedua dari emergency bus. EEC juga yang akan mengatur ignition unit mana yang akan digunakan. Apakah unit A, unit B, atau bahkan keduanya. Jadi EEC menggunakan relay yang ada di power control unit untuk mengatur semua itu. Ignition unit fungsinya untuk merubah 115 volt AC 400 Hz menjadi 2,7 kV sampai 3 kV. Tipe ignition system yang digunakan di Trent 700 ini adalah high voltage dan high energy. Setelah kita memahami 3 subsistem, yaitu ada fuel, kemudian ada starting, dan yang terakhir tadi adalah ignition. Sekarang kita akan menjelaskan tentang 2 tipe starting engine pada pesawat A330 yang menggunakan engine Trent 700. Yang pertama adalah automatic start. Pada sistem automatic start, igniter, fuel, dan starter control valve diatur secara penuh oleh EEC. Pada gambar ini adalah kondisi inisial atau kondisi awal sebelum kita melakukan starting engine. Ya, jadi harap diperhatikan apa saja. Yang pertama, pastikan engine master switch pada engine master panel di posisi off. Yang kedua, pastikan engine start pada posisi normal. Yang ketiga, pastikan air pressure available 30 PSI. Untuk EPU, apabila kita menggunakan pneumatik dari EPU, ketika dia di bawah 30 PSI, misalkan 22 PSI, tidak perlu khawatir karena pada EPU ada sistem main engine start, yang mana ketika kita akan starting engine, AGV pada EPU akan menambahkan pneumatic supply ke sistem. Yang keempat, electrical power harus available. Dan yang kelima, engine fuel supply available. Setelah inisial konfigurasi sudah sesuai, langsung kita start engine secara otomatis. Langkah pertama,
select engine start ke posisi ignition start. Maka yang akan terjadi, engine start memberikan komen ke engine interface vibration monitoring unit dan ke EEC. Dan pada kokpit, di iCam page SD panel akan secara otomatis mendisplaykan engine dan EEC akan mendapatkan power. Jadi semua indikator engine itu muncul. Langkah kedua, engine master switch kita select ke on. Yang akan terjadi adalah LP valve fuel system akan open. Kemudian EEC mengatur starter control valve ke posisi open. Air pressure sistem pneumatik akan didistribusikan ke pneumatic starter, sehingga pneumatic starter akan mulai memutarkan entry rotor. VADEC akan continue monitor selama starting sequence. Setelah entry mencapai 25% dan AGT di bawah 150 derajat Celcius, EEC akan memberikan perintah fuel supply melalui fuel metering valve dan pressurizing shut-off valve dari fuel system. Dan juga EEC akan memberikan perintah ke ignition system untuk aktif sistem A atau sistem B. Pembakaran terjadi ketika entry 50%, maka EEC akan menutup starter control valve. EEC akan lanjut memonitor starting sequence sampai engine minimum idle. Setelah idle, jangan lupa engine start kita select kembali ke posisi normal. Jadi, untuk automatic system hanya ada 2 langkah. Yang pertama, engine start switch ke posisi ignition start. Langkah kedua, engine master kita select ke on. Secara penuh, EEC akan mengatur igniter, fuel, dan starter control valve. Yang kedua adalah manual start on ground. Untuk starting operation manual start, hanya sedikit saja berbeda dengan automatic start, ya. Jadi untuk manual start, igniter, fuel, dan starter control valve itu tidak sepenuhnya diatur EEC. Dan diatur juga oleh aircrew ataupun engineer yang di kokpit sesuai dengan konvensional prosedur. Gambar ini adalah inisial konfigurasi sebelum kita melakukan manual start on ground dan hampir sama dengan automatic start. Untuk inisial konfigurasi, pastikan engine start di normal position, engine master switch di off position, kemudian pastikan pneumatic available di atas 30 PSI, electrical system available, dan fuel system available.
Oke, kita langsung saja manual start on ground. Engine start, kita select ke ignition start. Yang akan terjadi adalah EEC mendapatkan power dan di cockpit di ECMSD akan otomatis pindah ke menu engine. Dan semua indikator engine muncul. Langkah selanjutnya, manual start kita push, ya. On legend-nya berwarna biru akan menyala, dan yang akan terjadi adalah starter control valve akan open, sehingga pneumatic supply akan masuk ke pneumatic starter, dan pneumatic starter akan mulai memutarkan HP rotor atau entry. Dan lanjut kita memonitor putaran entry. Setelah putaran entry mencapai 25%, maka langkah selanjutnya adalah engine master switch kita select ke on. Yang akan terjadi adalah fuel system akan menyuplai fuel ke combustion chamber melalui LP valve, metering valve, dan pressure raising shut-off valve. Selain itu, EEC juga memberikan komen ke ignition system untuk mengaktifkan kedua ignition system. Jadi berbeda dengan sistem otomatis, untuk yang manual, ignitionnya yang aktif keduanya. Kemudian monitor entry akan naik sampai dengan 50%. Setelah entry mencapai 50%, maka EEC akan memberikan komen close ke start control valve dan juga akan de-energize ignition system. Lanjut monitor entry sampai dengan minimum idle. Setelah engine starting selesai dan engine sudah idle, kita rilis untuk push button engine manual start, dan kemudian untuk switch engine start kita kembalikan ke posisi normal. Jadi seperti itu adalah sequence untuk manual starting Trent 700. Jadi untuk otomatis dan untuk manual hanya beda sedikit saja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.